sebuah keputusan dalam hidup saya. Sebagai seorang yang berdoa dan melihat mujizat dalam kehidupan orang lain. What if? Jika suatu hari saya mati seperti Elisa. Elisa itu kurang apa? 2 kali lipat mujizatnya dari Elia. Elia sih beda matinya. Dia nggak mati diangkat ke surga. Elisa mati sakit. Adakah kau lihat hujatan di dalam Alkitab dari mulut Elisa? Tidak ada. Kadang-kadang saya hanya berpikir aja. Kehidupan nih ya, kita kongko-kongko nih pagi hari ini. Anggaplah ini kita kongko-kongko di meja breakfast. Gembala dan jemaat. Dengarkan renungan saya dalam Tuhan. Kalau suatu hari giliran saya, and the last miracle for me didn't happen. Mujizat untuk orang lain terjadi semua, mujizat untuk saya nggak terjadi suatu hari. Pertanyaan saya, will I be faithful? By God's grace, I shall be faithful. Oleh kasih karunia Allah, aku harus tetap setia. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu. Karena imanku itu begitu preciousnya, begitu berharga. Iman itu pangkal keselamatan. Sadarkah Anda? Iman itu pangkal keselamatan. Kalau rajin pangkal kaya, hemat pangkal kaya katanya di dunia ini. Iman itu pangkal keselamatan. Karena kita beriman, kita diselamatkan. Makanya iman itu jadi tubi-tubian. Iman itu jadi target setan, serangan tak henti-hentinya. Karena setan tahu, kalau masalah bisa mencuri imanmu, dia pasti akan kasih begitu banyak masalah kepadamu. Sampai Anda tahan lagi, nggak bisa tahan lagi. Anda lepaskan iman dan setan berkata, aku dapat goal utamaku. Orang ini menyangkal Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita mengalami permasalahan, jangan GR dulu. Masalah itu bukan lakonnya, imanmu yang ditargetkan. Jadi satu-satunya jalan untuk menghadapi masalah adalah tetap beriman pada Tuhan. Jaga imanmu. Mujizat atau enggak, saya percaya akan terjadi mujizat, katakan amin. Mujizat atau enggak, tetap pegang imanmu. Dengan apa kita mengalahkan dunia? Kata Yohanes dalam suratnya, dengan iman kita. We overcome the world by faith. Nah, kenapa anak-anak Tuhan ketika ditempa masalah malah justru rontok imannya? Jangan setuju dan agree sama setan. Kenapa kita ketika dihimpit permasalahan kita malah lepaskan iman? Ya macam-macam namanya, logonya kecewa sama Tuhan lah, putus asa sama kehidupan lah. Gak percaya janji Tuhan lagi lah, malah justru kalau kita ditempa masalah, seharusnya semakin beriman bukan? Dimulai dengan ini loh, jangan taruh rasa curiga. Semua yang expensive, semua yang precious, semua yang berharga, pasti diuji. Kalau sampai Anda tidak mengalami ujian, jangan-jangan keselamatanmu itu KW. Jangan-jangan imanmu itu palsu. Apapun yang otentik, apapun yang asli, pasti dijadikan bulan-bulanan dalam hidup ini. Dan setiap kali saya mengalami masalah, saya semakin kuat menyadari, I belong to God. Masalah itu menjadi sebuah tumpuk kesaksian untuk saya. Ketika saya bercermin dengan cara saya menghadapinya sesuai firman. I belong to Christ. Aku milik Kristus. Saya tidak berkata, welcome masalah sini. Mana datang lagi? Aku tunggu kamu. Enggak. Saya hadapi satu persatu. Tapi saya tidak kecewa dengan kehidupan. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Aku anggap sebuah kebahagiaan. Hari ini, imanku diuji dan tetap lulus sebagai anakmu. Aku tahu keselamatan yang terjadi padaku 30 tahun lalu itu asli, tidak palsu. I thank God. Saya bersyukur sambil menunggu mujizat tentunya. Tapi saya tidak nunggu mujizat untuk bersyukur, saya bersyukur dulu. Saya bangga dulu, saya bahagia dulu. Aku anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam sekalipun dalam permasalahan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, hidupku penuh dengan masalah, nggak apa-apa, aku siap menghadapi satu persatu, asal Tuhan beserta aku. Yang percaya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. I'm giving you a very realistic view of your faith. Saya memberi Anda sebuah pemandangan yang sangat realistis tentang kehidupan sehari-hari. Bukan mematahkan semua kesempatan untuk mujizat, justru membuat mujizat dekat. Kalau hati Anda murni, mujizat mudah terjadi. Nah, ujian terhadap imanmu itu yang pertama ayat 3 tadi itu menghasilkan apa? Menghasilkan apa Bapak Ibu Saudara? Buah pertama, ketekunan. Ketekunan di sana dalam bahasa Yunaninya atau
Dalam bahasa Inggrisnya aja, itu patience. Bahasa Indonesia bagus saling melengkapi sih. Ya. Makanya saya tadi jelaskan kata pencobaan supaya tidak membingungkan dengan pencobaan daging dan hawa nafsu. Sekarang saya jelaskan ketekunan di sini itu artinya panjang sabar. Tapi saya suka bahasa Indonesianya, saling melengkapi dengan bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan di sini bukan hanya patience atau sabar. Orang sabar itu seringkali asosiasinya mereka tidak berbuat apa-apa. Pokoknya nerima aja. Orang sabar itu dipukul ya diam aja, pukul, diam aja, dipukul, ditendang ya diam, didorong ya diam. Didorong jatuh dia tidak bangkit lagi, sabar kan? Ternyata bukan. Sabar di sini artinya tekun. Berarti ada aktivitasnya. Sabar di sini saya kasih Anda satu ilustrasi. Ya, sabar di sini artinya active patience atau tekun di sini artinya active patience atau sabar yang aktif. Coba katakan sabar yang aktif. Jadi ujian terhadap imanmu itu malah menghasilkan ketekunan. Karena kita ditempa oleh masalah, keluarlah seorang pribadi yang gigih, itu maksudnya. Tapi sabar setengah mati. Itu artinya tekun di sini, kesabaran yang aktif ceritanya. Bayangkan, kesabaran yang aktif itu seperti orang lari maraton. Dia perlahan-lahan tapi melaju, karena dia tahu perjalanan panjang, dia jaga stamina. Karena tujuan akhirnya dari garis finish itu. Kesabaran yang aktif atau ketekunan tidak sama dengan orang yang tunggu di ruang dokter nggak bisa berbuat apa-apa kecuali dipanggil nomornya. Ini bukan ketekunan yang dimaksudkan atau kesabaran yang beraktivitas. Sabar di sini bukan orang di ruang tunggu nggak berbuat sesuatu. Sabar di sini bukan seperti orang yang menunggu di telepon. Menunggu di telepon sama orang nanti siapa yang cari. Karena ketika dia cari pekerjaan, tunggu nanti ditelepon oleh seseorang menawarkan pekerjaan sama dia. Kesabaran di sini itu aktif sifatnya. Ketekunan itu berarti seperti orang maraton. Dia punya goal dan dia lari perlahan-lahan ke sana. Seperti orang yang sekalipun tidak dapat telepon dari setiap orang yang dia masukkan aplikasi. Dia terus cari interviewan di mana-mana sampai dia dapat pekerjaan. Tapi dia sabar kalau hari ini belum, besok mungkin. Besok belum, besok lusa pasti. Besok lusa belum, aku yakin hari ini. Hari ini kok belum juga dapat panggilan, besok masih ada lagi. Besok laginya tidak ada panggilan sama sekali. Dia berkata, aku masih hidup, aku harus terus berusaha. Tekun itu berbuat sesuatu. Tekun itu cari interview. Tekun itu masukkan biodatanya. Tekun tuh cari dan titipkan sama teman-temannya seperti Yusuf ngomong sama tukang minum juru roti itu di penjara, kalau kamu nanti sudah keluar ingatlah aku, tolong ya titipkan, aku gak minta pinjaman, aku sekarang gak punya pekerjaan tapi aku masih punya tabungan, tapi harus bekerja karena firman Tuhan berkata kalau gak bekerja gak usah makan. Jangan cari pinjaman, shortcut atau cari jalan pintasnya. Punya duit gak? Aku gak punya job nih. Enggak, tapi apa salahnya titipkan sama teman. Kalau ada pekerjaan yang cocok untuk aku, keahlianku ini dan itu, tolong ya, ingatlah aku, sebut namaku, aku tunggu interview. Enggak punya job, orang yang enggak punya job enggak perlu sampai enggak punya hormat terhadap diri sendiri. Saya enggak punya job pun saya enggak akan merengek dan merangkak di kaki orang dan minta roti. Saya enggak akan. Saya enggak punya job pun saya akan berkata, I can work kok. Cuman aku enggak punya channel koneksi, tolong kalau ingatlah aku. Aku siap banting tulang, kuli pun jadi, ayo merajang kalau perlu. Saya enggak akan minta-minta. Sabar di sini itu, sabar dengan sebuah wibawa. Tekun di sini itu artinya tekun berbuat sesuatu, tapi enggak ngomel dulu. I love this. Kekerasan dalam hidup ini. Ketika kita mengalami tekanan luar biasa, menciptakan seorang pribadi yang tekun, sabar, dan beriman. Ini yang indah di mata Tuhan. Orang yang ulet, tapi tidak licik. Orang yang tetap akan berjuang. Perutnya bisa lapar, kerucukan. Hatinya bisa susah. Tapi wajahnya selalu bersinar dan kepada Tuhan berkata, Tuhan, I believe in you, today is gonna be my day. Hari ini akan menjadi hariku. Orang seperti itu, Tuhan tempa kita lewat kekerasan hidup. Sebab orang begini tidak akan muncul dari kemanjaan.
orang yang beriman itu ditempa oleh permasalahan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berkaca hari ini dengan firman. Apakah Anda jadi orang seperti ini atau enggak? Dan pakai setiap permasalahan yang Anda alami untuk menjadi seperti Kristus. Dan biarkanlah ketekunan itu, ayat 4, memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ayat 4, supaya kamu menjadi sempurna itu artinya perfected, bukan menjadi perfect. Kalau bahasa Inggris perfect itu kan sempurna. Supaya kamu menjadi sempurna itu artinya supaya you are being perfected, supaya kamu disempurnakan. Tuhan bisa menyempurnakan umatnya lewat masalah. Jangan tuduh Tuhan saja dan berkata, Tuhan yang beri aku masalah, karena Tuhan tidak mencobai siapa-siapa. Tapi kalau terjadi, janganlah kita bingung sumbernya. Ini Tuhan atau setan? Bingunglah responmu. Bertekunlah dan bersabar, serta beriman. Bagian kita itu bukan urusi sumbernya. Bagian kita itu urusi mata air sendiri. Respon hati. Supaya kamu menjadi sempurna, Tuhan bisa izinkan permasalahan dalam hidup kita itu untuk menyempurnakan anak-anaknya. So that you will be perfected. Bukan you will be perfect. Ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan apa? Murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya ulang lagi, tapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kekurangan hikmat. Yang paling bahaya adalah orang yang tidak punya hikmat Allah ketika dalam masalah. Karena manusia itu cenderungnya adalah berdosa dan menggerutu kepada Allah. Jika kita kekurangan hikmat, kita sadari kita kurang bijaksana orangnya. Ketika masalah tiba, cepat-cepatlah merangkak di kaki Yesus. Mintalah hikmat. Dan pertama-tama mungkin yang perlu kita putuskan dulu adalah, hikmat akan mengajari kita perbedaannya. Apakah kali ini aku dengan iman mengeliminasi problema ini? Apakah mujizat adalah solusinya? Atau justru sebaliknya, mujizat bukan solusinya. Tapi dengan iman aku harus bersabar di dalam penderitaan ini. Whether you should eliminate this problem by faith or persevere in this problem by faith. Saya sering kali tanya kepada Tuhan, ketika ada duri dalam daging seperti Paulus contohnya, kita berdoa, kita tengking. Iman kita tidak usah ragu, jangan pernah merasa imanku kurang kuat atau apa. Kalau berdoa ya berdoa, nggak usah ukur imannya seberapa. Tuhan tidak panggil kita untuk menjadi lab test. Tuhan memanggil kita untuk lulus ujian. Beriman ya beriman, nggak usah terlalu banyak memikirkan imanku seberapa. Salah fokus itu, gagal fokus namanya. Kalau saya berdoa, duri dalam daging saya tengking. 3 kali tidak terjadi apa-apa, saya tanya sama Tuhan, mungkinkah maksudmu adalah bukan mujizat jadi solusinya? Mungkinkah maksudmu engkau mau menempa aku di bawah masalah? Berarti kalau engkau mau aku bersabar di dalamnya, Tuhan kasih karunia untuk bisa melalui ini. Dan Tuhan sampai aku menemukan jalan keluar. Maka kalau begitu berarti siap-siap maraton. Bukan sprint 100 meter. Lalu kita lari sampai ke garis finishnya cepat-cepatan. Kadang-kadang hikmat yang bisa memberitahu kita perbedaannya. Kali ini Tuhan mau kita maraton atau mau kita lari cepat. Hikmat akan mengajarkan. Tapi bahaya kalau Anda kekurangan hikmat. Manusia yang kekurangan hikmat biasanya ujungnya akan mengutuki Allah. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Garis bawahi, memintakannya kepada Allah. Let him ask God. Alkitab tidak mengatakan memintakannya kepada manusia, kepada pendeta. Memintakannya mencarinya di dalam buku atau dalam seminar. Enggak loh ya. Memintakannya kepada Allah. God should be the first person you go to. Allah harus menjadi pribadi atau orang pertama yang Anda hampiri ketika dalam masalah. Dan Alkitab selalu adalah alamat ke-1 dan alamat terakhir untuk cari hikmat Allah dalam masalah kita. Let him ask God, bukan let him ask man. Not let him ask a book, atau biarkan dia cari dalam sebuah buku, kecuali Alkitab tentunya. Alkitab di sini dikatakan bahwa ia harus memintanya kepada Allah.
secara sengaja, minta ya minta. Jangan kita sebelum minta meragukan iman sendiri. Setelah kita minta, kita bimbang iman kita cukup atau enggak. Jangan gagal fokus. Minta ya minta, cukup minta. Ada satu doa yang tidak akan pernah dijawab tidak. Minta hikmat. Karena Tuhan perintahkan, mintalah hikmat. Kalau kurang hikmat, minta hikmat. Kalau kurang hikmat itu bahaya soalnya. Dalam masalah akan menjadi lebih bahaya, double bahaya. Karena kita punya kecenderungan untuk menggerutu. Minta hikmat. Dan hikmat akan membuat kita memilah-milah ini masalah solusinya mujizat atau kita harus bersabar di dalamnya. Tapi minta sama hikmat, minta sama Tuhan. Karena di dalam permasalahan, Bapak Ibu Saudara, kita lebih butuh hikmat daripada pengetahuan. Coba ya, Anda bisa tahu semua yang di Alkitab, Anda dengar khotbah segalanya, waktu Anda kena boom, tiba-tiba jatuh dalam pencobaan. Semua pengetahuan itu sirna. Anda butuh hikmat. Betul nggak? Makanya itu, orang ketika jatuh dalam masalah baru cari pengetahuan, itu salah musim. Timbalah pengenalan akan Allah. Ketika masalah tiba, datang tidak diundang, dan tanpa terduga sudah ada di depan pintumu. Tinggal satu langkah lagi untuk kemenanganmu, atau untuk ketekunanmu. Mintalah hikmat dari pengetahuan dan pengenalan yang sudah Anda tabung dalam sanubarimu. Give me wisdom. Because in trials we need wisdom more than we need knowledge. Dan ketika kita di dalam masalah kita perlu datang kepada Tuhan dalam doa. Ayat 5, ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kembali ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Coba katakan, meminta dengan iman. Catat 3 poin sederhana untuk meminta dengan iman itu seperti apa. Nomor 1, state your condition. Dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, ceritakan kondisi Anda kepada Tuhan dalam doa. Praktekkan ini. Kalau Anda butuh hikmat ya, Anda butuh hikmat. Karena kalau masalah tiba, pengetahuan percuma. Tapi pengetahuan jadi kayu bakar sih. Makanya indah orang-orang yang early bird, orang-orang yang menumpuk dulu pengenalan akan Allah. Itulah sebabnya ada orang tertentu kena pencobaan atau kena masalah langsung gentar, langsung jatuh. Tapi ada orang tertentu, kenapa dia tegar ya? Karena memang dia sudah kenyang dengan pengenalan akan Tuhan. Tinggal dia minta hikmat aja gimana berjalan dalam permasalahan. Oleh karena itu nomor 1, cara kita meminta dengan iman adalah sebagai berikut. Ceritakanlah kepada kondisi Anda kepada Tuhan dalam doa. Anggaplah Tuhan itu seperti konsultan. Atau seperti seorang teman yang sangat intelijen sekali. Atau kalau Anda punya counseling session dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Jangan pernah kita itu terlalu membuaikan kemahatauan Allah. Sampai pada taraf di mana aku nggak perlu bercerita. Toh Tuhan tahu semua. Salah. Cerita itu hubungan. Cerita itu hubungan. Ya, ketika kita bercerita, bukan hanya memberikan pengetahuan kepada orang yang kita ceritakan, tapi kita jadi lebih memahami hati kita juga. Karena itu penting sekali untuk Anda dan saya praktekkan meminta dengan iman. Ketika dalam masalah, ceritakan pada Tuhan seolah-olah kepada seorang teman. Jadi miliki ruang doamu secara pribadi, di mana Anda bisa curhat dengan Tuhan Yesus. Cerita aja sama Tuhan, Tuhan aku ngalami ini. Tuhan tahu, Tuhan sudah tahu, ngapain diceritain? Loh kalau begitu ya, sama saja berarti nggak usah doa sama sekali kan Tuhan sudah tahu segala sesuatu. Ngapain memuji Tuhan? Tuhan tahu sudah kenyang pujian, nggak usah kita malaikat memujinya. Hubungan itu perlu cerita, suami istri perlu cerita. Saya tanya sama anak saya gimana tadi sekolahnya, terus terang sekolah ya gitu-gitulah ya, mau apa lagi yang diceritakan. Tapi ketika dia cerita, kami jadi dekat. Ceritakan sama Tuhan. Please state your condition to Him in prayer. What a friend we have in Jesus. Ceritakan pada Tuhan. Dan waktu Anda cerita itu, seperti konseling dengan Tuhan Yesus, Anda sedang bicara dengan seorang konsultan dan lawyer pengacara yang tidak akan bermuka dua. Dia akan membelamu. Yang kedua, specify your wants. Jelaskan keinginan Anda kepada Tuhan dalam doa. Beritahukan, Anda ingin apa? Ngomong sama Tuhan Yesus. Minta. Nah inilah advantage atau keuntungan orang yang sudah kenal firman. Dia tidak akan minta sesuatu yang salah.
Dia minta akan sesuatu yang benar, dia bisa sampaikan semuanya, nanti Tuhan yang tentukan hasil akhirnya. Ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku ingin ini, specify your wants. Aku ingin jangan sungkan-sungkan sama Tuhan. Ngomong apa adanya, pertama minta apa yang memuliakan dia, tapi juga jangan lupa di-include, dimasukkan dalam doamu, apa yang Anda minta untuk dirimu. Lord, I want this. Lewat kejadian ini, Tuhan, aku mau gini. Nanti lihat ya, sebagian akan dikabulkan Tuhan, jikalau bukan sebagian besar, bahkan semuanya. Kecuali Anda minta sesuatu yang salah. Aku lonely Tuhan. Sampai sekarang masih bujangan. Boleh enggak aku minta suami orang? Wah, jangan lu. Tuhan kan kasih Anda ayat. Ada tertulis, jangan berzina. Jangan mengingini suami orang lain. Tapi kalau yang Anda minta itu dari firman, nanti lihat ya, Anda akan terkejut. Tidak doa, tidak ada pengabulan. Jarang doa, jarang pengabulan. Banyak doa, Anda akan kaget, banyak pengabulan. You will be very surprised to discover that prayers actually work. Anda akan terkejut nanti untuk melihat, menyadari, dan menemukan bahwa ternyata doa itu menghasilkan. Nggak usah dengar orang-orang di luar sana berkata, doa itu jangan minta-minta, nggak usah manipulasi. Orang yang seperti itu, kalau tidak diimbangi juga dengan rendah hati untuk meminta kepada Bapaknya. Nanti kalau mereka berhasil, mereka berkata, ini bukan dari Tuhan, ini karena aku. Sombong sekali orang yang tidak percaya akan berkat Allah. Bahaya loh. Nanti kalau dia dapat berkat, dia berkata itu karena saya. Tuhan kapan ngasih? Oh, aku usahakan sendiri. Sometimes Tuhan lebih tidak keberatan memberikan kepada mereka yang minta. Asal mereka rendah hati ketika mereka menerimanya. Doa yang mengajarkan kita tidak sok-sokan. Mintalah dengan iman. Ask in faith. Specify your wants. Beritahu apa yang Anda inginkan. Yang ketiga, surrender your life. Serahkanlah hidup Anda kepada Tuhan dalam doa. Ujungnya tetap harus penyerahan diri. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. I surrender all, serahkan hidupmu kepadanya dalam doa, termasuk serahkan hasil akhirnya. Saya ulang lagi 3 poin sederhana lalu kita selesai. Gimana kita minta dengan iman? 1, ceritakan kepada Tuhan, ceritakan kondisi Anda kepada Tuhan dalam doa. 2, jelaskan keinginan Anda kepada Tuhan dalam doa. 3, serahkan hidup Anda kepada Tuhan dalam doa. Dan niscaya, berbahagialah Anda yang jatuh dalam pencobaan hari ini. Sebab Tuhan kita adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia pasti membuka jalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya.